Ada yang menarik dalam pemerintahan Raffles, terutama di daerah kita ini, daerah istimewa Yogyakarta, tetapi dulu dalam bentuk Kesultanan Yogyakarta. Nah, pada waktu Raffles memerintah itu Keraton Kesultanan Yogyakarta itu masih berkonflik antara Sultan Sepuh dengan Sultan Raja. Sultan Sepuh itu adalah Sultan Hamengkubuwono II. Nah, Sultan Raja adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono II. Nah, dulu Sultan Sepuh itu pernah dipecat oleh Daendeles, tapi kemudian setelah berganti penjajahan, kekuasaan itu kembali, atau Sultan Sepuh itu atau Sri Sultan Hamengkubuwono II menyatakan kembali kedudukannya sebagai raja, dan kemudian Sultan Raja dikembalikan kedudukannya juga sebagai putra mahkota. Namun Sultan Raja tidak puas dengan tindakan ayahnya, Hamengkubuwono II. Nah, karena kemudian berganti gubernur, yaitu Gubernur Raffles, dan Gubernur Raffles itu juga menjalin hubungan baik kepada raja-raja di seluruh wilayah Nusantara, dan kemudian juga menjalin baik dengan kerajaan Kesultanan Yogyakarta. Maka Sultan Raja itu memanfaatkan Raffles untuk membantu beliau dalam melawan ayahnya. Nah, melalui seorang perantara yang bernama Babah Jengsin, Sultan Raja kemudian mengirim surat kepada Raffles. Nah, kemudian Raffles membaca surat tersebut. Raffles menyimpulkan bahwa Sultan Hamengkubuwono II itu seorang yang keras dan tidak mungkin bisa diajak kerja sama. Kemudian kalau begitu nanti bisa menjadi duri dalam pemerintahannya di tanah Jawa. Nah, kemudian Raffles mengirimkan pasukan di bawah kepemimpinan Kolonel Gillespie untuk menyerang Keraton Yogyakarta dan memaksa Sultan Hamengkubuwono II turun tahta lagi. Naiklah yang namanya Sultan Raja tadi yang bernama kemudian bergelar sebagai Sultan Hamengkubuwono III. Tetapi Raffles membantu itu tidak hanya gratis, tidak mengkur sebagai imbalan yang kepenak, tetapi Raffles menginginkan modus ini. Nah, imbalannya bahwa Sultan Raja harus menandatangani kontrak bersama Inggris. Isinya apa? Sultan Raja secara resmi ditetapkan sebagai Sultan Hamengkubuwono III, dan Pangeran Notokusumo, saudara Sultan Sepuh, ditetapkan sebagai penguasa tersendiri di wilayah bagian dari Kesultanan Yogyakarta dengan gelar Pakualam pertama. Nah, ini ada hubungannya dengan Kulon Progo, terutama daerah pesisir bagian selatan. Nah, itu awal mulanya kok ada yang namanya Pakualaman. Nah, ini dari kontrak politik antara Sultan Raja dan Raffles. Yang kedua, Sultan Hamengkubuwono II dan putranya Pangeran Mangkubiningrat diasingkan di Kepenak. Dan semua harta benda milik Sultan Sepuh selama menjabat sebagai sultan dirampas menjadi milik pemerintahan Inggris. Nah, itulah kejamnya Inggris, penuh taktik strategi, sama saja menghasut raja yang lemah. Nah, itu tadi yang ada hubungannya dengan sejarah Pakualaman. Nah, kalian tahu kan Pakualam di mana? Pakualaman di mana? Ada kalau kalian ke daerah Taman Siswa atau daerah Taman Makam Pahlawan di
Jogja itu kalian pasti akan melewati Pakualaman. Nah, makamnya di mana? Ya di Girigondo, di Kulon Progo. Kalian kalau belum pernah ke makam Pakualaman di Girigondo, boleh menyempatkan datang ke sana.